Bulan materinya adalah bulan, non materinya adalah Dewi Tondro. Surya matahari, materinya matahari, non materinya adalah Batara Surya atau Dewa Surya. Terus oksigen, materinya oksigen, non materinya adalah Batara Bayu. Nah, materinya atmosfer itu non materinya dalam bentuk Wisnu. Makanya Wisnu selalu dilambangkan biru langit, yang memelihara bumi ini. Tanpa ada atmosfer nggak ada kehidupan. Dan itu karena atmosfer terbentuk dari oksigen, karbon dioksida, helium, terus banyak lagi, ada uap air, lalu terbentuk menjadi atmosfer. Terus O3 atau ozon itu terbentuk atmosfer. Nah, itu dewanya atau non materinya atau jiwanya dari atmosfer itu dimanifestasikan dalam bentuk Dewa Wisnu. Makanya kan Dewa Wisnu dianggap dewa pemelihara, dewa kehidupan. Nah, itu. Terus dewa air asin itu Dewa Baruna, air laut tadi, yang karena bersentuhan dengan dasar laut yang paling dalam, yang bersentuhan dengan magma tadi, pelepasannya menghasilkan magnesium, oksigen, dan asam sulfat. Akhirnya air itu menjadi asin. Itu kutub selatan dan air tropis dengan kutub, kadar asinnya lebih asin di tropis karena kondisinya memanas, kan gitu. Terus itu dewanya Baruna, nah gitu. Awan itu dewanya beda lagi. Secara materinya dewa awan. Kalau di pewayangan secara non materinya itu adalah Dewa Sambu. Ngalano dalang ya. Terus bumi itu berputar, ya kan? Makanya secara fisiknya bumi berputar itu, kalau secara non materialnya itu di Dewa Batara Cakra. Itu semua anaknya Siwa atau Batara Guru. Nah, akhirnya bumi berputar, ada yang namanya waktu. Itu namanya Batara Kala. Nah, akhirnya waktu itu berjalan kehidupan, timbullah Batara Asmara. Itu semua anaknya tuh. Jadi awan itu tadi Sambu, atmosfer itu Wisnu, hujan atau air itu, air tawar itu adalah Dewa Indra. Jadi kalau jenengan pengen terang udan, Dewa Indra punya terang itu. Jadi saya sudah terbiasa, misalkan anak udan itu, saya nggak pernah pakai japa mantra. Yang buat diterangke terang. Gitu. Saya manggilnya kan kalau dewa eyang, emang kita eyang kita. Iya. Itu eyang kita semua. Kita awalnya kan dari materi itu. Nanti saya ceritakan bab Adam Hawa ya. Iya. Adam Hawa itu apa toh kan? Masih menjadi mitos toh. Terbentuknya Hawa bagaimana? Nah, mau tadi ya. Nah, jadi perputaran tadi Batara Kala itu kan ya namanya waktu, Batara Asmara cinta, air itu hujan itu adalah Batara Indra. Jadi kalau sudah menggunakan ilmu partikel atau cahaya itu sudah nggak pakai mantra-mantra, tapi kita menggunakan potensial energi. Jadi misalkan energi gini ya, jadi langsung terimplementasi dari tubuh fisik dan non fisik kita.
misalkan gitu. Dan itu kalau nolak udan ya ojo ditolak, nek rajan kepepet gitu loh. Soalnya nolak udan ini berkah ya, rezeki ya gitu. Jangan sampai kita menolak hujan kalau benar-benar kita terdesak gitu. Jangan kita pakai wah untuk ben hebat, merasa hebat aku bisa ini, ojo. Itu pas dalam alam jangan dipakai mainan. Gimana yang dialami Mas Tinus itu? Gimana? Pada saat ya Boyo diterangke itu dalam kondisi tersesak. Iya. Mau apa pas hujan gitu maksudnya. Pas dalam rangka mau apa itu? Ya macam-macam Mas. Dulu saya kerjanya di jalan. Oh. Jadi iya. biasa. jadi ini kan yang namanya tenaga dalam ya. Potensial energi dalam diri kita. Kita menggunakan potensi. Jadi kalau kita itu sudah menyatukan diri dengan alam semesta, kita transfer energi, kita mengumpulkan tiap hari, kita latih meditasi, kita ngelumpuk, energi kita besar. Berarti kan intinya energi. Iya. Kan? Energi. Itu akhirnya ion positif kita itu sangat menyatu dengan, jadi kita punya kasih sayang dengan alam, alam juga betul, pasti punya kasih dengan kita. Kita kenal dulu. Kan itu. Iya mas. Energi. Makanya ya itu. Jadi ini saya menyatukan ilmu logika dengan para dewa kan. Itu memang kalau diperjelaskan seperti itu. Yang selama ini kan menjadi mitos dewa itu ada apa enggak. Ya dewa itu manifestasi dari wujud unsur semesta. Yang saya bilang itu tadi, yang dulu saya bilang hasta berata itu tadi. Hasta 8 berata itu laku atau aktivitas unsur. Hasta itu adalah 8 unsur alam semesta. Bumi, angin, air, tanah, angkasa, bintang, bulan, matahari. Ya, 8. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada 8, dilengkapi 8 unsur itu tadi. Nah, awalnya ini saya penciptaan secara makrokosmos ya. Awalnya itu karena ada ledakan yang namanya Big Bang. Teori Big Bang. Itu kan cahaya, juet gitu. Dia menghasilkan materi-materi, ion gitu. Ion yang bertebaran, akhirnya ion itu membentuk, dan ion terbentuknya ion dan sel. Dari pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi. Nah, sel itu ada 2, sel abiotik dan biotik. Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air. Sel abiotik itu kayak daging gitu loh, kayak biotik. Sel abiotik itu sifatnya batu kan gitu loh. Itu ya ada selnya, ada ionnya, juga ada kuaknya. Semua unsur alam semesta itu ada, maka diarani Gusti Allah ini di yo niku ngono kuwi Mas. Kowe jenengan demek watu ya nek Gusti Allah. Iki demek meja iki nek Gusti Allah. Kan gitu. Gampangane kan ngono lho. Maka dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar. Kita berenang di dalamnya. Jadi nanti saya jelaskan masalah partikel ya. Itu tadi saya penciptaan ya tadi ya. Awalnya itu kan seperti tanah, dan tanah itu ada diwujudkan adalah Ismaya, ya kan, Manik Maya atau Siwa, dan Antaga atau Togo. Ya. Tadi kan saya sudah jelaskan masalah 8 unsur tadi. Ya, dewanya tanah itu ada 2, Togog dan Semar. Semar ini dewane tanah. Nah, tanah ini 2 anak karena perpecahan, 2 anak rembulan, 2 anak matahari. Matahari dulu kumpulan tanah karena pemanasan secara global, terbentuknya hidrogen yang meninggi, akhirnya apa? Terbentuknya magnesium, ya kan? Dan partikel helium, nitrogen, akhirnya terbentuk api. Dan Dewa Siwa itu adalah manifestasi dari bentuk
magma atau vulkanis. Ya kandungannya titanium, aluminium, besi, karbon kan ngono lho. Ada kandungan itu tiga dewa itu sama-sama api tapi beda unsur. Dewa api, dewa Brahma, unsurnya beda. Ya ada nitrogennya. Tapi kan kalau api nggak ada amonium dan titanium. Itu nggak ada karbonnya. Dan terciptaannya api karena ada namanya api itu jadi oksigen, bahan bakar dan pemanasan. Jadi karena api ini terbentuk dari oksigen dan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya dari mana? Dari proses lahar itu tadi. Itu menghasilkan gas. Karena dari titanium tadi, aluminium, karbon, helium, nitrogen akhirnya terbentuk gas membentuk api. Beda lagi. Kan gitu. Jadi dewa Siwa itu dewa magma. Kan ada bingung kok podo-podo gini nih kok beda kan. Terus api itu dewa Brahma. Matahari dewa Surya. Nah, gitu. Kalau matahari ya hidrogen, nitrogen kan gitu. Helium, karbon, besi, neon kan gitu. Nah, kalau magma ada tambahan aluminium, titanium kan gitu. Kalau api ya beda meneh kan gitu. Ada karena ada oksigen, gas dan suhu panas itu akhirnya terbentuk api. Makanya matahari dulu terbentuknya seperti itu. Dan bumi pun juga dulu bentuknya seperti itu. Tapi kandungan bumi itu waktu itu mengeluarkan gas. Ya kan? Gas itu mengeluarkan seperti cairan. Nah, cairan itu kan H2O. Akhirnya terbentuk atmosfer. Kan penguapan itu kan. Jadi penguapan dari magma yang terbakar itu terbentuknya karbon dioksida, oksigen, kan nggak gitu. Tapi kalau ini Mas, kita kan sama-sama nggak tahu ya, dunia ini kan luas ya. Iya. Dunia ini kan luas. Adakah kemungkinan di luar sana, di luar bumi sana, sebuah kehidupan dengan peradaban yang sudah sangat maju dengan karena kita kira itu kehidupan itu hanya ada di sini saja gitu loh. Masa kadang berpikir jangan-jangan di luar sana itu tidak tahu di planet apa. Itu kan ibaratnya gini ya, mungkin di galaksi lain. Ibaratnya itu kayak keluarga. Kita keluarganya kan di galaksi sini kan. Dan namanya keluarga punya privasi masing-masing. Gitu loh. Sistemnya kayak gitu. Itu dibatasi. Jadi memang punya privasi masing-masing. Tapi ada sebagian dimensi sana yang masuk ke hanya untuk bertugas. Ya kayak alien kayak gitu. Nah itu tadi saya kembali ke atmosfer tadi ya. Nah atmosfer. Jangan lupa nanti ada hal yang asal usul. Jadi nanti akhirnya nyambungnya ke sini. Itu nanti berkait. Ini bahas ini urutannya nanti ke peradaban baru ini. Iya. Mau saya urutkan. Jadi kan kandungan atmosfer itu ada uap air juga. Akhirnya membentuk awan. Awan itu yang dibilang manifestasi dari awan itu adalah Dewa Batara Sambu itu tadi. Akhirnya turun hujan. Secara indera turun hujan air tawar. Nah, air tawar itu membasahi lahar-lahar yang ada di bumi. Akhirnya timbulnya pendinginan sampai berjuta-juta tahun.
dulu itu bumi hanya diam, nggak berputar, nggak ada perputaran, hanya diam. Jadi saya itu flashback dulu masa lalu kehidupan masa lalu, jadi menerobos ruang dan waktu. Oh dhisik iki ngene kayak nonton film Mas. Iya, kalau sudah bisa nerobos kayak nonton film. Itu fungsinya spiritual kayak gitu. Jadi semakin lembut kita bisa nanti terbebas, tidak terikat ruang dan waktu. Nah, akhirnya menerobos ke berjuta-juta abad, berjuta tahun kan gitu. Lah akhirnya turun hujan. Iya. Turun hujan itu yang kondisinya panas itu akhirnya mendingin keras. Magma itu kayak lava dingin, keras gitu kan. Terus berjuta tahun terbentuknya hujan itu, terkucurnya hujan itu, akhirnya ada istilahnya pelapukan tanah itu loh. Tanah itu melapuk, jadi kayak lunak loh, melapuk jadi kayak sing keras itu jadi pecah-pecah gitu loh. Akhirnya pelunakan, jadi lunak toh. Lah setelah lunak itu karena tertumpuk air, tumbuhlah kehidupan seperti lumut kayak gitu. Nah lumut ini akhirnya terjadi humus dan gitu. Karena pengaruh atmosfer itu, bumi dulu itu perputarannya sangat pelan sekali. Jadi ketika turun hujan akhirnya kondisi itu membaik gitu kan. Dan kadar oksigennya dulu nggak seperti sekarang. Kadar oksigennya lebih sedikit gitu loh, lebih kebanyak O3, ozon. Ini makanya diberatkan setahunnya sekarang bisa 1000 tahunnya sekarang. Ibaratnya satu harinya dulu itu bisa bertahun-tahunnya sekarang. Karena perjalanan bumi untuk mengitari matahari itu pelan banget. Akhirnya dengan kondisi normal berputar kan gitu. Terus terjadi humus, kematian makhluk, terjadi pertumbuhan pembusukan. Jadi kita semua itu terjadi karena proses pembusukan alam. Iya, adewe diciptakan suka barang basa. Kan dulu. Jadi itu saya kembalikan ke Adam Hawa. Lah Adam Hawa itu bukan itu. Iki Gusti Allah bentuk tanah seperti manusia disebul, jadi apa jenenge? Menungso, jadi manusia. Nggak masuk akal gitu. Tuhan itu bukan pesulap kan gitu. Semua itu berdasarkan proses ilmiah alam. Jadi ditumpuk jadi Adam. Ya mungkin. Manusia pertama itu adalah manusia kera. Kan gitu. Burek diketek kan. Karena dari sekian juta tahun itu ada penyempurnaan secara fisik. Makanya di peradaban baru nanti ada perubahan fisik di kelahiran baru juga. Mungkin anak dewi sing selama sumben dua anak awake malah banteng ya. Itu pasti. Dan sekarang itu sudah terjadi. Ya, cah saiki ayu-ayu, ganteng-ganteng. Ya, kondisi wajahnya pating celeprot kan. Evolusi. Iya Mas ya. Iya, aku lihat pemain-pemain sepak bola zaman dulu sama sekarang itu bedanya jauh.